Heyo, kembali lagi ke channel saya. Nah, sebelum kita ke soal selanjutnya, pembahasan soal selanjutnya, yuk saya kasih waktu dulu untuk kalian klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, like bagi yang belum like, dan share ke seluruh kontak kalian ada di media sosial. Supaya apa? Supaya sama-sama belajar ya, mendapatkan ilmu yang sama. Nah, oke ya, saya tunggu. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kalau udah baru kita akan lanjutkan ke pembahasan soal. Terus di akhir video nanti ada kotak ya. Itu kalian bisa klik untuk menonton ke video selanjutnya tanpa harus bolak-balik lagi. Oke? Sampai bertemu di soal berikutnya. Nomor 56. Nah, di situ dikatakan ada ke dalam 260 ml larutan HCOH 0,2 molar ditambahkan 130 ml larutan KOH 0,3 molar. Ada asam, ada basa. Berarti tetap ini menentukan atau topiknya tentang pH larutan asam basa. Nah, HCOOH itu adalah asam lemah ya. Nah, asam lemah ditambah dengan ini basa kuat. Hasilnya adalah garam tambah air. Berarti nanti di sini KCOOH plus H2O. Nah, seperti biasa kita buat dulu mula-mula bereaksi sisa. Nah, dari situ kita isi kolom-kolomnya. Untuk mula-mula konsentrasi dari si HCOH-nya kan 0,2 dikali 260 ml hasilnya 52 milimol ya. Terus untuk si KOH-nya 130 dikali 0,3, maka di situ adalah 39 milimol. Nah, sama seperti soal sebelumnya bahwa kita harus tentukan dulu reaksi pembatas. Yang lebih kecil adalah si KOH karena 39 bagi 1, 52 bagi 1 ya. Maka nanti KOH-nya akan habis terlebih dahulu. Berarti di sini karena koefisiennya sama, berarti di sini juga 39 milimol. Maka ini akan menjadi 0, ini tersisa 13 ya, 13 milimol. Nah, pertanyaannya adalah berapa pH larutan setelah pencampuran? Terlihat bahwa untuk yang tersisa adalah HCOH atau asam lemah. Karena asam lemah yang tersisa berarti ini tentang buffer asam ya, buffer asam. Nah, untuk yang tersisa di sini selain si asam lemahnya basa konjugasinya yaitu ini 39 milimol juga. Nah, si airnya juga gitu ya, 39 milimol. Maka ini 39 milimol. Nah, dari situ masuklah kita ke buffer asam. Nah, larutan penyangga kalau di bahasa Indonesia kan ya. Nah, untuk mencari larutan buffer asam, berarti konsentrasi H plus sama dengan ini adalah Ka dikali konsentrasi asam lemah dibagi dengan konsentrasi basa konjugasinya ya, atau garamnya gitulah. Nah, untuk Ka-nya udah ada di soal. Ka-nya di situ dikatakan 1,7 kali 10 pangkat minus 4. Asam lemahnya ini. Konsentrasinya berarti mol dibagi volume ya. Molnya 13, volumenya dijumlahkan. Dibagi bahasa konjugasinya 39 dibagi 390 juga. Nah, ini kan saling meniadakan. Berarti 13 bagi 39 kan sepertiga ya. Lalu 1,7 dikali dengan dibagi dengan 3 atau dikali sepertiga, maka hasilnya nanti adalah 5,67. Nah, kali 10 pangkat minus 5. Berarti ini dalam satuan molar. Berarti sudah ketemu dong nanti berapa nilai pH-nya. Nah, kita masukin ke rumus pH bahwa minus log konsentrasi H plus ya. Maka dari situ kita langsung peroleh minus log 5,67 kali 10 pangkat min 5 berarti 5 dikurang log 5,7. Kita bulatkan saja ya. Nah, maka jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, jadi gitu. Kita tentukan dulu siapa sih yang bersisa. Ada nggak sesuatu yang sisa? Apakah dia asam lemah atau basa lemah? Nah, kalau salah satu yang lemah yang tersisa berarti dia tentang larutan penyangga atau buffer ya.
Oke, buffer ya, jangan baper. Nah, gitu kira-kira ya. Itu untuk nomor 56. Kita lanjut lagi. Nah, nomor 58. Di situ dikatakan ada data potensial reduksi standar beberapa unsur. Pertanyaannya reaksi yang berlangsung spontan. Nah, untuk mencari reaksi yang berlangsung spontan, kalian bisa meninjau dari berapa sih potensial reduksi standar untuk selnya, untuk tiap reaksi. Tapi itu cukup lama. Jadi kita tidak mempergunakan itu. Syaratnya nanti memang potensial reduksi selnya harus positif ya, atau besar dari 0. Nah, kita tidak usah menggunakan rumus. Nah, kita tinjaukan dari mana? Dari deret volta. Nah, memang di sini kita harus mengingat dulu apa sih isi dari deret volta. Tapi gampang, kalau kalian bisa buat cheat sheet-nya atau how to remember it fast, maka itu bisa. Nah, dari unsur-unsur ini ada 4. Kalau kita urutkan sesuai dengan deret volta, maka nanti yang pertama adalah Zn, diikuti dengan Pb, lalu Ag, dan terakhir Pt. Nah, terlihat dari situ nanti bahwa ke kiri ini itu akan mengalami yang namanya oksidasi. Ya, jadi dia cenderung mengoksidasi unsur yang ada di sebelah kanannya. Sementara yang dari sini ke sini itu akan mengalami reduksi ya. Sehingga nanti nilai potensial potensial standarnya di sini adalah negatif. Ini potensialnya adalah positif. Memang benar ya, sesuai dengan kondisi soalnya. Nah, berarti kalau sebelah kiri oksidasi, sebelah kanan reduksi, artinya yang sebelah kiri akan mengoksidasi sebelah kanan. Berarti dia akan mengalami proses oksidasi. Maka sebelah kiri untuk reaktannya nanti harus berupa unsur. Supaya produknya akan mengalami oksidasi. Gitu logikanya ya. Tapi yang sebelah kanannya nanti harus berupa ion. Artinya dia mengalami reduksi. Nah, itu triknya. Jadi tidak perlu menghitung seperti ini ya. Nah, sekarang kita tinjau untuk tiap-tiap reaksi. Yang pertama Ag plus dengan Zn. Nah, Zn itu akan mengalami oksidasi. Berarti dia harus di sebelah kiri unsur ya. Nah, Zn dengan Ag berarti Zn di sebelah kiri Ag. Maka Zn itu berupa unsur. Benar. Nah, jadi ingat, ini akan mengalami perubahan muatan. Ya, akan mengalami oksidasi. Nah, berarti nomor 1 benar. Nomor 2, antara Zn dengan Pb. Nah, Pb kalau di deret volta itu di sebelah kanan Zn. Berarti Zn lah yang harus berupa unsur. Karena di sebelah kiri dari Pb ya. Zn di sebelah kiri berarti dia berupa unsur. Sementara Pb yang berupa ion. Ini kebalikannya. Ya, justru Zn yang ion. Maka salah. Nah, 1 benar, logikanya 3 pasti benar. Dan 4 pasti salah. Nah, kita cek aja nomor 3 ya. PT dengan Pb. Pb di sebelah kiri PT. Berarti Pb lah yang harus berupa unsur. Sementara ini benar kan? Iya, Pb berupa unsur. Berarti nomor 3 betul. Nomor 4 Ag dengan PT. Ag di sebelah kiri PT. Berarti Ag yang unsur. Sementara ini Ag-nya positif. Maka salah. Sehingga jawaban yang tepat 1 dan 3. Yaitu yang B. Gitu aja triknya. Nggak perlu kita menggunakan rumus ini. Ya, itu akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi deret volta ini aja yang perlu kita perhatikan ya. Oke, clear untuk nomor ini. Nah, kita lanjut ke soal yang terakhir, nomor 60. Oke, di situ dikatakan spesi yang ada dalam larutan H3PO4 dalam pelarut air. Nah, ketika H3PO4 dilarutkan dalam air, maka dia akan mengalami yang namanya ionisasi. Tapi ingat, H3PO4 itu merupakan asam lemah. Nah, berarti dia akan mengalami atau terionisasi sebagian. Nah, ya, sehingga nanti di situ dia akan memiliki konstanta atau tetapan asam yang beragam atau bervariasi. Artinya, H3PO4 akan terionisasi yang pertama menghasilkan produk yang namanya
ion H2PO4 negatif. Itu yang pertama. Terus reaksi tahap 2 dia akan mengalami perubahan lagi, menghasilkan HPO4 2 negatif. Dan reaksi yang terakhir, saat nilai H-nya sudah habis, tinggallah ion PO4 3 negatif. Nah, jadi dari satu reaksi ke reaksi yang lain akan menghasilkan konstanta asam. Ini Ka1, ini Ka2, dan ini Ka3. Nah, jadi terionisasi sebagian. Tidak seperti asam kuat, langsung totali terionisasi. Nah, sehingga dari pilihan jawaban yang tepat, maka yang nomor 1 dan nomor 3. Nah, di sini kan tidak ada OH- ya. Karena ini otomatis asam, jadi nggak akan mungkin yang menghasilkan OH negatif. Nah, maka jawaban yang tepat lagi-lagi adalah yang B. Gitu ya, sama seperti soal sebelumnya ya, yang ini. Nah, oke. Jadi ingat ya, kalau asam lemah akan terionisasi sebagian, kalau asam kuat terionisasi sempurna. Ya. Nah, itu kira-kira. Oke, dengan berakhirnya soal nomor 60, maka berakhir pula lah pembahasan kita untuk SIMAK UI 2019. Nah, kalau kalian ada pertanyaan, kendala, atau yang perlu didiskusikan, silahkan di kolom komentar. Ya, nanti kita akan berdiskusi bersama. Atau enggak bisa di DM di akun Instagram saya untuk informasi lebih lanjutnya. Nah, itu dulu ya. Jadi, tetap semangat, karena SIMAK UI itu relatif lebih susah ya daripada UM-UGM. Nah, jadi kita harus ekstra usahanya. Oke, itulah dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata, mohon maaf kalau misalkan terlalu cepat, mohon maaf juga kalau misalkan tulisannya jelek ya. Oke, sekian dari saya, semoga dapat dipahami. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian atau ke seluruhnya deh. Oke, selamat belajar dan terima kasih. Salam ilmu pengetahuan.